Halo anak-anak, berjumpa lagi. Kita kali ini akan mempelajari bab 4 mengenai tanaman pangan. Pada pelajaran 4.1 kita akan mempelajari sayur dan kacang-kacangan. Nah, tujuan dari pelajaran 4.1 ada 4. Dengan mempelajari pelajaran ini, anak-anak dapat mengetahui bahwa tanaman memiliki kegunaan yang berbeda, fungsi berbeda. Kemudian, tanaman dapat digunakan sebagai makanan. Tanaman dapat digunakan sebagai makanan. Ketiga, sebagian tanaman adalah sayuran dan sebagian tanaman adalah kacang-kacangan. Beberapa kosakata baru hari ini. Kreatif. Kreatif adalah dapat membuat sesuatu yang baru. Kreatif adalah dapat membuat sesuatu yang baru. Nah, bulir-bulir. Bulir-bulir itu adalah biji dari gandum, jagung, beras, oat, dan tumbuhan rumput-rumputan berbulir atau sereal lainnya. Kemudian kata yang ketiga, melindungi. Melindungi, menjaga sesuatu tetap aman, jadi jauh dari bahaya. Nah, tanaman mempunyai kegunaan yang berbeda. Kegunaan tanaman adalah untuk memberi kita udara segar. Kegunaan utamanya adalah untuk memberi kita udara yang segar. Udara yang segar karena ada tanaman ya. Sebagian tanaman digunakan untuk membuat barang-barang. Misalnya, dengan tanaman kita memperoleh obat-obatan. Dengan tanaman kita dapat membuat sapu. Dengan tanaman kita dapat membuat rak buku. Dan tanaman dapat digunakan untuk mendekorasi rumah. Mendekorasi, menghiasi sehingga kelihatan lebih cantik. Sebagian tanaman berfungsi sebagai makanan, memberi kita kesehatan. Nah, coba anak-anak lihat, ada nggak tanaman yang setiap hari anak-anak konsumsi atau yang sering kali anak-anak konsumsi? Misalnya ada wortel, ada kentang. Nah, apakah makanan kesukaanmu? Kita mendapatkan makanan dari bagian yang berbeda-beda pada tanaman. Nah, ternyata tanaman punya bagian yang berbeda-beda. Nah, setiap bagian yang berbeda-beda ini ada bagian yang menjadi makanan kita. Tanaman memberi kita buah, sayur, sereal, dan bulir-bulir. Jadi, dari tanaman kita dapat memperoleh buah seperti ada anggur dari tanaman, kemudian ada jeruk. Kemudian dari tanaman kita juga ada brokoli yang merupakan sayur. Kemudian ada sereal maupun bulir-bulir seperti nasi. Nah, selanjutnya sayuran, bagian-bagian yang berbeda-beda pada tanaman yang dapat dimakan. Nah, anak-anak mungkin belum tahu nih, sebenarnya wortel itu bagian akar tanaman. Bagian akar. Masih ingat bagian akar? Bagian akar itu bagian yang di dalam tanah, yang tertanam di dalam tanah, yang paling bawah. Nah, jadi wortel itu bagian akar. Kemudian tomat itu bagian buah. Tomat bagian buah. Ternyata kentang itu bagian batang dari tanaman, batang. Nah, kemudian ada daun dan juga ada bagian bunga. Nah, ini semua merupakan makanan bagi kita. Kita mau lihat lebih lanjut makanan-makanan
di mana yang merupakan bagian dari akar tanaman. Seperti yang tadi Ibu sudah bilang, pertama wortel, itu dari bagian akar. Kemudian talas, ubi jalar, dan lobak. Ternyata 4 ini merupakan bagian akar tanaman. Nah, selanjutnya kita mau melihat lagi, selain kentang, bagian batang, apa lagi tanaman yang bagian batangnya kita makan? Pertama, asparagus. Nah, apakah anak-anak sudah pernah mencobanya? Jika belum, mungkin bisa bilang, "Mama, coba masakkan asparagus sehingga saya tahu rasanya." Kemudian ada tebu. Tebu dimana kita gunakan juga untuk membuat gula. Itu dari tebu. Ternyata bagian batang tebu ini. Air tebu juga dari tebu. Batang tanaman. Kemudian kentang dan jahe. Nah, selanjutnya bagian daun. Bagian daun, anak-anak sudah bisa lihat ada bayam. Siapa yang suka makan bayam? Nah, ada selada. Ini merupakan bagian daun dari tanaman yang kita makan. Selanjutnya, bagian bunga. Nah, bagian bunga seperti tadi ada kembang kol, ada brokoli. Ternyata ini merupakan bagian bunga. Jadi kalau nanti mama tanya, bagian bunga tanaman yang dimakan apa? Nah, kita bisa jawab, ada brokoli ma, ada kembang kol. Nah, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Nah, kita juga bisa mengetahui bahwa ada sayuran yang dari buah-buahan, misalnya tomat, labu kuning, paprika, terong, maupun timun. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah bagian tanaman yang untuk dimakan. Jadi kacang-kacang dapat dimakan. Mereka adalah buah kering dengan cangkang yang keras. Kita buang cangkangnya dan makan kacangnya. Nah, di sini ada beberapa contoh kacang-kacangan. Atasnya almond, badam hijau, dan kacang tanah. Mungkin yang sering kita jumpai di rumah ada kacang tanah. Nah, ini berarti lain kali anak-anak sudah tahu bahwa ini termasuk golongan kelompok kacang-kacangan. Selanjutnya, sebagian kacang digunakan untuk membuat minyak goreng. Nah, jadi seperti kacang tanah dapat dibuat menjadi minyak goreng. Kacang tanah setelah diolah dapat menjadi minyak goreng. Oke anak-anak, sekarang Ibu ingin anak-anak menyelesaikan latihan pada buku aktivitas anak-anak. Kita berjumpa di pelajaran berikutnya.